Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menetapkan keimanan dalam jiwa dan hati kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Disusul insyaallah dengan melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dari setiap salawat dan salam yang kita ucapkan, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, dan juga upaya kita dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang fiqhul ibadah. Fikih ibadah kita masih sampai atau masih membahas salat menurut mazhab Syafi'i. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan rukun salat, sudah panjang lebar, sudah banyak pertemuan yang kita isi dengan pembahasan rukun salat, di mana rukun salat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ada 13. Ada 13. Kita sudah membahasnya satu persatu. Maka Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas fikih terkait salat mazhab Syafi'i. Kalau kemarin kita sudah membahas rukun dengan definisi gerakan atau ucapan yang kalau kita tidak melaksanakannya di dalam salat kita, maka salat kita batilah, salat kita batal, tidak sah. Itu rukun ke-13 yang kemarin kita sudah bahas. Dari itu niat, berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir, salawat dan salam, ya, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam dan tertib. Ini sudah kita bahas panjang lebar Bapak Ibu. Maka insyaallah malam hari ini kita akan membahas kaitan dalam fikih Syafi'i yang dikenal dengan sunnah ab'ad. Sunnah Bapak? Sunnah ab'ad. Ini juga sudah pernah kita sampaikan. Apa itu sunnah ab'ad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sunnah ab'ad, gerakan maupun ucapan dalam aktivitas salat jikalau kita lalai atau lupa untuk melaksanakannya, maka salat kita tetap sah, akan tetapi disunnahkan
untuk menyempurnakan gerakan maupun ucapan tersebut dengan sujud sahwi. Ini sunnah ab'ad. Pertama rukun itu sudah jelas, tak kita laksanakan tertinggal ya, maka batal. Batal. Kemudian yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah atau gerakan ya, sunnah hukumnya gerakan salat, aktivitas salat. Kalau kita lupa untuk melaksanakannya dalam salat kita, maka salatnya tetap sah, namun ditutup, disunnahkan untuk ditutup, disempurnakan salat kita tersebut dengan sujud sahwi menurut pandangan mazhab Syafi'i. Itu namanya sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga adalah sunnah hayat. Sunnah di dalam gerakan salat yang kalau kita lupa atau tertinggal tidak melaksanakannya, maka salat kita tetap sah dan tidak disunnahkan untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Artinya tak apa kalau kita tidak laksanakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah ab'ad, sunnah gerakan solat yang kalau kita tinggalkan solat kita tetap sah, akan tetapi disunnahkan untuk menyempurnakannya dengan melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi sudah kita bahas juga Pak ya. Sujud sahwi sudah kita bahas, kapan sujud sahwi, kemudian apa saja penyebab disyariatkannya untuk sujud sahwi, kita sudah pernah bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah ab'ad yang pertama dalam mazhab Syafi'i di dalam gerakan salat adalah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat pada rakaat keberapa Pak? Kedua. Namanya duduk tahiyat atau duduk tasyahud awal. Ini bukanlah sebuah rukun dalam mazhab Syafi'i, bukanlah sebuah rukun. Artinya apabila kita lupa untuk melaksanakan duduk tasyahud awal atau tahiyat awal, maka salat kita tetap sah. Namun ada celah di situ. Ada hal yang harus disempurnakan karena kita luput atau lalai dalam melaksanakan duduk tahiyat awal, maka disyariatkan atau disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, ini kita sudah bahas. Itu tidak hanya duduknya saja Bapak Ibu, paket, baik itu duduknya maupun bacaan tahiyat awal maupun berselawat kepada baginda Rasulullah pada tahiyat awal. Ini seluruhnya hukumnya sunnah ab'ad. Sah salat kita, akan tetapi disempurnakan dengan melaksanakan sujud sahwi. Ini yang kemarin kita bahas juga. Bagaimana apabila imam lupa seharusnya duduk pada rakaat kedua tapi berdiri langsung pada rakaat ketiga. Kita sudah membahas, kalau dia berdirinya sudah sempurna, maka tidak boleh lagi balik ke tahiyat awal, lanjutkan saja salatnya tapi ditutup dengan sujud sahwi. Bedanya apa dengan tahiyat akhir? Ini Pak, di sini bedanya. Tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Tahiyat akhir itu rukun. Ya Pak, tahiyat awal sunnah ab'ad, tahiyat akhir rukun. Tahiyat akhir kalau kita lupa tidak sah salat kita. Tahiyat awal kalau kita lupa tidak kita laksanakan, salat tetap sah, akan tapi harus ditutup dengan sujud sahwi. Maka kasusnya berbeda Pak. Kalau imam lupa untuk duduk pada rakaat kedua yang seharusnya duduk tapi berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga, maka tidak diperkenankan untuk duduk, tapi terus melanjutkan sholat, dan hitungan sholatnya adalah rakaat ketiga, dan di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Nah, kalau lupa berdirinya di tahiyat akhir, ini seharusnya sholat maghrib misalnya Pak, ya Bu, 3 rakaat. Pada rakaat ketiga seharusnya imam duduk tahiyat akhir, tetapi mungkin dalam bayangan imam waktu itu sholat isya,
maka berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat keempat. Kalau sudah berdiri tegak, maka rakaat sebelumnya itu tidak dianggap. Ya Pak ya? Bisa Pak? Kalau rakaat tadi kedua, dia imam tetap langsung berdiri saja tanpa duduk kembali, dan hitungan rakaatnya rakaat ketiga. Akan tapi kalau yang terlupa tahiyat akhir, lupa imam untuk duduk tahiyat akhir, seharusnya imam duduk pada rakaat ketiga, tetapi karena lupa berdiri, itu kan hitungannya masuk rakaat keempat Pak ya, bertambah rakaat, maka rakaat sebelumnya itu tidak dianggap. Lalu apa yang harus dilakukan imam? Terus melaksanakan sholat meskipun hitungannya 4 rakaat, tetapi karena rakaat terakhir itu tahiyat akhir itu lupa, maka 1 rakaat yang terakhir, yang ketiga itu tidak berlaku. Meskipun kalau hitungan kita 4 rakaat Pak, tetapi karena sudah lupa, imam sudah berdiri pada rakaat keempat, namun rakaat yang sebelumnya itu tidak berlaku, artinya tetap masih pada rakaat ketiga. Itu yang membedakan Pak. Bisa dipahami Pak? Artinya kalau dia tahiyat awal tetap berlaku rakaat tersebut meskipun imam lupa duduk tahiyat awal. Tetapi kalau tahiyat akhir yang lupa, rakaat yang sudah dilakukan itu tidak berlaku, dan imam harus melanjutkan menambah rakaat tadi, melanjutkan hingga salam kembali. Ya. Imam yang lupa. Iya. Gimana Pak? Makmum tidak lupa. Ya. Imam yang lupa, apakah makmum masih ikut dengan imam tadi? Oke. Baik. Ini sudah pernah kita bahas juga Pak ya. Artinya bagaimana peran makmumnya? Makmum harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya Pak. Pada rakaat kedua misalnya, yang seharusnya imam itu tahiyat awal, tapi berdiri Allahu Akbar. Kita makmum sudah baca subhanallah, tapi imam sudah berdiri tegak, sempurna berdirinya, maka kita jangan bersikeras baca subhanallah dan duduk. Jangan Pak, subhanallah, subhanallah, tidak boleh. Tapi kita juga harus berdiri mengikuti imam. Itu Pak ya. Artinya innama ju'ilal imamu liyutamma bi, kalau imam berdiri ikut berdiri. Seperti itu Pak. Ini sunnah abad. Salah satu sunnah abad tadi duduk tahiyat awal. Apabila kita lupa, maka tetap sah sholat kita, akan tetapi ditutup dengan sujud sahwi. Itu Pak ya. Bedanya sunnah abad pada rakaat kedua pada tahiyat awal, dan sunnah dan rukun pada tahiyat akhir. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah abad yang pertama, duduk tasyahud awal beserta paket bacaan salawat dan doanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah abad yang kedua berdasarkan mazhab Imam Syafi'i adalah kunut, membaca kunut di waktu subuh atau pada sholat subuh. Maka insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan berusaha untuk mengupas tuntas masalah kunut. Masalah kunut, ya Pak ya. Karena masalah kunut ini masalah yang sering menjadi sebuah perdebatan di antara masyarakat, di antara jamaah-jamaah masjid. Gara-gara kunut pecah tali persaudaraan, gara-gara kunut tidak teguran, gara-gara kunut merasa paling benar. Ini kita tidak inginkan. Maka malam ini Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, kita sama-sama akan membahas tentang kunut. Bagaimana sih kunut itu sebenarnya? Apakah dia memang suatu hal yang kalau tidak kita lakukan sholat kita menjadi tidak sah, atau bagaimana?
Apakah hukumnya rukun atau tidak? Ini kita bahas terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan khusus kunut subuh, di sini kita ingin mengenal tentang kunut di dalam sholat. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, kunut di dalam sholat itu kita kenal atau kita harus mengetahui bahwasanya kunut itu ada 3 macam. Berapa macam Pak? 3 macam di dalam sholat. Yang pertama, kunut dalam sholat witir. Kunut dalam sholat witir. Ini biasanya kita Muslim di Indonesia itu melaksanakan kunut dalam witir ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Pak ya, 10 terakhir bulan Ramadan sholat tarawih, sholat witir ditutup dengan doa kunut. Maka kunut dalam witir juga merupakan suatu hal yang disyariatkan. Kunut dalam witir. Apa dalilnya? Dalilnya hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ar-ruku'. Qanata fil witri qabla ar-ruku'. Hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan kunut pada saat salat witir qabla ar-ruku', sebelum ruku'. Jadi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan kunut, dan kunutnya itu sebelum ruku. Kalau kita biasanya kapan Pak? Setelah i'tidal Pak ya. Ya, Allahu akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah, Allahumma hadina fi man hadait. Ya, itu biasa kita lakukan. Dan ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dijelaskan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kunut pada saat salat witir sebelum ruku. Wallahu a'lam bishawab. Ini artinya apa Pak? Artinya kunut dalam witir itu ada, meskipun ada perdebatan-perdebatan dalam memahami hadis, memahami kualitas dan kekuatan hadis-hadis tentang kunut ini. Itu yang pertama Pak, kunut dalam salat witir. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah kunut yang kita lakukan ketika kita ingin mendoakan atau ingin berdoa ketika ada bencana ataupun musibah. Ketika ada bencana ataupun musibah. Ini boleh kita berdoa, boleh kita berkunut, namanya kunut nazilah. Ini apakah di subuh saja? Tidak Pak ya. Kunut nazilah boleh dilakukan pada saat sholat 5 waktu. Sholat apapun dia boleh. Contoh kasus sholat Jumat boleh. Sholat Jumat kita ingin mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dijajah di Palestina, genting keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita ingin mendoakan agar mereka diberikan kekuatan, diberikan keselamatan. Maka tidak menjadi masalah atau diperbolehkan kita melaksanakan kunut nazilah ketika selesai atau di i'tidal terakhir sholat Jumat. Itu namanya kunut nazilah. Kunut untuk mendoakan suatu kaum bisa juga. Kunut yang kita lontarkan doa-doa, kita baca doa-doa untuk apa? Untuk diselamatkan dari apa Pak? Dari musibah. Apa dalilnya? Dalilnya bahwasanya qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran hina qutilal qurra. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
itu melaksanakan kunut nazilah selama 1 bulan penuh. Kunut nazilah selama 1 bulan penuh. Kapan? Hina qutilal qurra, ketika banyak ya ahli-ahli Quran atau penghafal-penghafal Quran yang dibunuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu berdasarkan riwayat hadis ini ada penghafal-penghafal Al-Quran, para ahli-ahli Quran yang dibunuh pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk mereka. Ini kan musibah Pak ya, musibah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut nazilah untuk mendoakan Al-Qurra, para penghafal Quran yang telah dibunuh. Artinya boleh saja, silakan Bapak Ibu. Ya. Kita lihat kondisi apa? Kondisi misalnya saudara-saudara kita yang sedang dijajah, Muslim Uighur, kemudian saudara kita di Palestina, atau bahkan mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, korban banjir, longsor dan sebagainya. Kalau kita ingin melaksanakan kunut nazilah ya silakan. Tidak menjadi masalah. Kapanpun dia bisa sholat subuh, bisa sholat zuhur, bisa sholat asar, bisa sholat maghrib, bahkan bisa sholat isya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan heran nanti kita suatu hari pergi ke sebuah masjid, ternyata setelah sholat zuhur mereka melakukan kunut. Jangan heran, kenapa Bapak Ibu? Karena itu adalah kunut nazilah. Kunut yang kita lakukan untuk mendoakan keselamatan kita atau saudara kita dari bencana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kunut yang ketiga adalah kunut yang kita laksanakan pada saat kita melaksanakan sholat subuh. Ya Pak. Doa istilah ini bahasa Indonesia. Misalnya ya Allah, salam baik. Mengenai doa, apakah boleh melaksanakan doa dengan bahasa Indonesia? Maka di sini doa yang kita lontarkan atau kita baca ketika kunut nazilah itu haruslah berbahasa Arab. Haruslah berbahasa Arab. Jadi kan ini yang mimpin doanya imam biasa. Mimpin doanya adalah imam. Maka sangat-sangat untuk perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan doa nazilah itu adalah dengan berbahasa Arab, seperti itu. Baik. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah kunut yang kita laksanakan pada saat sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai kunut yang kita laksanakan pada saat sholat subuh ini, maka ulama tidak bersepakat ya, atau tidak ketemu dalam bentuk ijma'ul ulama. Artinya ada perbedaan pendapat di dalam menghukumi kunut subuh. Bagaimana pendapat para imam mazhab terkait kunut subuh? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pendapat ulama yang menghukumi apakah hukum kunut subuh, maka kita akan bahas. Pertama, menurut mazhab
Hanafi, mazhab Imam Hanafi itu menyatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada. Kunut subuh itu tidak ada. Atau kalau bahasanya sekarang, mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya kunut itu adalah suatu hal yang bid'ah. Jadi menurut mazhab Hanafi, kunut subuh itu tidak ada. Kemudian menurut mazhab Hambali menyatakan bahwasanya kunut subuh itu juga bid'ah, akan tetapi mazhab Hambali menghukumi bahwasanya hukum kunut subuh itu adalah makruh. Hukum kunut subuh itu adalah makruh, ya Pak. Jadi ini tingkatan. Pertama, mazhab Hanafi itu bid'ah. Sama sekali mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada kunut subuh. Kemudian mazhab Hambali menyatakan kunut subuh itu tidak ada, akan tetapi menetapkan hukum untuk melaksanakan kunut subuh itu dengan hukum makruh. Apa itu makruh, Pak? Apa? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak menjadi masalah. Artinya apa? Makruh, ya. Lebih baik untuk dihindari menurut mazhab Hambali. Ya. Apa dalil mereka? Ini Pak, mereka punya dalil. Jadi kita juga tidak boleh menyalahkan apa itu pendapat mereka itu. Suka-suka hati mereka aja menbilang kunut subuh itu tidak ada. Maka kita juga harus menyikapi itu, Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Kenapa tidak langsung ke mazhab Syafi'i saja? Ya, agar kita juga mampu mengetahui, Bapak Ibu, ternyata mazhab-mazhab yang menyatakan kunut subuh itu tidak ada, mereka juga punya dalil, punya landasan hukum, sehingga mereka berijtihad untuk menetapkan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada. Apa dalil mereka? Tadi siapa, Pak? Mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang menyatakan kunut subuh itu tidak ada atau bid'ah. Tapi mazhab Hambali itu menghukuminya sebagai hukum makruh. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah an Anas ibn Malik haddatsahu anna Nabi Allah qanata syahran fi salatis subhi. Qanata syahran fi salatis subhi. Maaf Pak, hadisnya bukan itu, hadisnya ini. An Abi Malik Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad salaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufa nahwan min 5 sinin akanu yaqnutun qala ay bunay muhdath wa fi lafzin ya bunayya innaha bid'ah. Jadi hadis mereka Pak, ada sebuah hadis, riwayat hadis dari Abi Malik Sa'ad bin Tariq. Beliau bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku. Ini hadis yang menolak Pak ya. Wahai ayahku, yakni ayah Abi Malik Sa'ad bin Tariq, Anda pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, kemudian di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman, di belakang Ali di kota Kufah selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Jadi ayah dari rawi hadis ini sholat di belakang siapa? Di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Maka bertanya, akanu yaqnutun, wahai ayahku, apakah mereka itu melaksanakan kunut? Maka sang ayah tadi menjawab, ayah dari rawi hadis ini menyatakan, ay bunai muhdas, tidak wahai anakku, mereka tidak kunut, ini adalah perkara yang baru. Dan di lafaz yang lain, ya bunayya innaha bid'ah, wahai anakku, mereka Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak melaksanakan kunut dalam sholat subuh. Ini dalil mereka Pak, ada dalilnya. Ada dalil yang menolak bahwasanya kunut subuh itu apa? Kunut subuh itu tidak ada. Ini dalil yang digunakan. Bahwasanya ayah dari Abi Malik itu sholat di belakang
Rasulullah dan para sahabat para khulafa selama 5 tahun, dan ia tidak menyaksikan Rasul dan para sahabatku kunut. Ini hadis dari mereka. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang apa Pak? Yang menjadi hujjah ya, dari masing-masing mazhab. Dari masing-masing mazhab. Mereka berijtihad untuk menggunakan ini. Maka ya, itu dia. Kita tidak boleh menghukumi ya, mazhab yang menyatakan bahwasanya wah itu tidak benar. Kenapa? Karena mereka juga memiliki hujjah. Kalau di sini riwayatnya hadis Tirmizi dan hadis An-Nasa'i. Dan di dalam buku 37 masalah populer karangan Ustadz kita di sini dijelaskan ya. Dijelaskan tentang apa? Tentang diskusi mengenai hadis-hadis ini, Pak. Tentang diskusi mengenai hadis-hadis ini. Maka kalau di buku ini disebutkan bahwasanya yang menolak ya, yang menolak daripada kunut itu mereka menggunakan hadis ini. Bagaimana, apakah hadisnya sahih atau tidak? Kita tidak apa ya? Tidak memandang itu. Kenapa saya sampaikan ini bukan berarti kita ingin mencari pembenaran, Pak. Artinya ini ingin membuka wawasan bahwasanya orang-orang yang tidak melaksanakan kunut apakah ada dalilnya? Ada, ini dalilnya. Ada dalilnya. Nah, kita bagaimana kita? Karena kajian kita fokus kepada mazhab Syafi'i, kita mengerucutnya nanti ke mazhab Syafi'i. Seperti itu, Pak ya. Artinya, kenapa saya bahas ini? Bukan kita ingin mencari yang benar, bukan ingin mencari yang salah. Dalam menyikapi perbedaan fikih itu, maka mujtahid, ini kan mereka mujtahid, Pak ya. Orang-orang yang berijtihad, berusaha untuk menetapkan hukum. Tidak ada salah, tidak ada yang benar. Kalaupun misalnya mereka keliru, mereka dapat satu pahala. Itu Pak ya. Artinya di sini kita bukanlah membahas, karena kalau kita ingin mengkaji bagaimana kualitas hadis, ingin mengadu argumen hadis-hadis ini, itu perlu kajian yang lebih dalam lagi, Pak. Kemudian juga referensi yang lebih banyak. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Itu agar kita membuka wawasan saja. Agar kita tidak dengan mudahnya menyalahkan orang. Wah, itu kunutnya tak sah itu. Kenapa tak sah? Sholat subuhnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak kunut dia. Itu yang kita inginkan. Ya Pak ya. Itu yang kita inginkan. Nah, kita tidak selainnya tidak membandingkan dalil-dalil, karena itu perlu kajian yang mendalam dan itu juga waktunya perlu waktu yang lebih. Maka kita di sini membahas dalil-dalil saja. Apakah mereka punya dalil? Ada, ini dalilnya. Seperti itu Pak ya. Kalau Bapak ingin lebih lanjutnya, di buku ini 37 masalah populer, Ustadz Abu Somad sudah menjelaskan ya. Diskusi masalah hadis kunut ada di buku ini. Ada di buku ini. Ya Pak ya. Ya silakan Pak. Ya. 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 Kalau ya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak bagaimana kami kita karena kita mengikuti walaupun siapa itu kalau mengingat pakai kubur dan kata kita mengikuti makanya kalau mak mengerti jadi imam sedangkan imam kubur bagaimana kalau kami mohon karena kita mengalami itu kan kalau kalau paham ini silakan, kalau tahu silakan, kalau paham silakan.
sesuai dengan imam. Ya. Ini sebab gimana? Jadi ini Supaya kita jangan terjadi kesalahpahaman. Karena prakteknya Pak, bukan tadinya prakteknya yang menunjukkan coba. Kami mau maaf dari kami yang menyerahkan kita, siapa saja pun imam. Kalau dia umur silakan kita ikuti, kalau tidak umur silakan kita ikuti. Karena dia itu imam. ya. Karena sebenarnya yang kita lakukan. Gimana Pak? Saya kita jangan salah. Oke. Karena ini dimensi Pak. Kalau dibuat nanti kata lain. Itu aja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Artinya itu kan tadi pertanyaannya bagaimana sikap kita Pak ya, mengikuti imam. Jangan pula kalau saya tangkap gara-gara kunut ini merasa benar kita sehingga kita menyalahkan imam seperti itu Pak. Maka nanti kita akan membahas ya. Kita ini kan masih membahas pendapat yang mendukung dan pendapat yang menyatakan kunut subuh itu tidak ada. Kenapa sekali lagi kenapa saya buka ini ya, supaya tadi agar kita terhindar dari pembenaran, agar kita mengetahui bahwasanya ternyata mereka yang tidak melaksanakan kunut itu ada dalilnya, sehingga dengan tidak mudahnya kita menyatakan mereka itu tidak sah sholat subuhnya. Jadi seperti itu Pak ya. Adapun bagaimana peran kita, insya Allah nanti ada kajiannya Pak. Gimana Pak? Iya. Baik. Itu babnya lain lagi Pak. Babnya itu adalah judulnya Pak ya, bagaimana menyikapi perselisihan hukum fikih. Bukan perselisihan hukum fikih, perselisihan penetapan hukum fikih. Itu panjang ceritanya Pak. Cuman saya berikan supaya kita tidak salah paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam menyikapi perselisihan penetapan hukum fikih itu kita lihat kondisi kita. Kita lihat kondisi kita. Kenapa? Karena dalam menyikapi fikih itu ada tiga golongan. Siapa mereka? Pertama, golongan mujtahid. Golongan mujtahid. Siapa itu mujtahid? Orang yang mampu berijtihad, orang yang mampu untuk mengeluarkan fatwa, orang yang mampu untuk menetapkan sebuah hukum. Apakah kita termasuk di dalamnya? Syarat-syarat mujtahid itu banyak Pak. 1. Mengetahui ilmu alat, bahasa Arab, nahwu, shorof, semuanya. 2. Menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmunya, tafsir, ilmu Quran. 3. Menguasai hadis dan ilmu-ilmunya, hadis, ilmu hadis dan sebagainya. Sehingga mampu untuk apa Pak? Diberikan kemampuan untuk berijtihad, untuk menetapkan sebuah hukum. Ini pertama, mujtahid. Inilah yang termasuk dalam hadis. Iza asaba lahu ajran. Kalau mereka benar 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau mereka salah falahu ajrun, maka 1 pahala, derajat ijtihad, derajat mujtahid. Dan inilah derajat ulama-ulama kita yang terdahulu. Para imam 4 ini mereka masuk ranah mujtahid. Ya Pak. Itu yang pertama. Kemudian golongan yang kedua ada namanya muttabi'. Apa itu muttabi'? Mengikuti suatu mazhab dan paham hujjah-hujjah yang digunakan oleh mazhab itu. Muttabi' Pak ya, mengikuti suatu mazhab dan paham dia tentang perbandingan mazhab, paham dia tentang kekuatan-kekuatan dalil yang digunakan oleh mazhab tersebut. Itu dia namanya muttabi', orang yang mengikuti suatu mazhab. Apakah kita sudah sampai derajat itu? Tahu kita, kenapa kamu sholat ini? Saya mengikuti Imam Syafi'i. Tahu dalilnya, ini dalilnya. Itulah yang namanya muttabi'. Ya Pak. Kemudian derajat yang ketiga, dan kita di dalamnya adalah muqallid.
muqallid. Siapa itu muqallid? Orang yang mengikuti suatu mazhab tetapi tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu, tidak memahami, tidak terlalu mendalam tentang dalil-dalil, hujah-hujah yang ditetapkan oleh mazhab tersebut. Maka apa perannya? Ya muqallid saja, kita ikuti saja. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kalau dia mujtahid, nah ini derajat paling tinggi. Ilmunya sudah tinggi, diberikan kemampuan untuk menetapkan hukum. Syarat itu kita sebutkan, tahu tafsir, tahu Al-Quran, tahu ilmu Quran, tahu hadis, tahu ilmu hadis, tahu fikih, tahu usul fikih, tahu kaidah fikihiyah. Mujtahid artinya mampu untuk menetapkan suatu hukum. Yang kedua muttabi', orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, belajar dia, bisa dia membandingkan antara mazhab-mazhab, tahu dalil-dalil yang ia yakini untuk mengikuti mazhab tersebut. Itu muttabi. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang senantiasa memang khusus fokus untuk menuntut ilmu agama. Maka dia diberikan apa? Dia diberikan kebebasan, diberikan untuk apa? Untuk bisa mengikuti suatu mazhab dengan catatan dia tahu apa dalilnya, dia tahu, paham kenapa bisa seperti itu ditetapkan hukumnya. Kemudian yang ketiga muqallid adalah orang yang menganut suatu mazhab, ikut suatu mazhab tetapi dia tidak terlalu paham tentang hujah, ya, tentang hujah, dalil-dalil tentang mazhab tersebut. Maka apa? Ya mengikuti saja seperti itu. Artinya itulah kita saat ini. Ya Pak ya. Kita saat ini derajatnya masih muqallid. Artinya kita ikuti saja. Ya kalau saya berpendapat ya kita ikuti saja satu mazhab terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita belum memiliki kemampuan untuk membandingkan mazhab. Maka ikuti saja satu mazhab terlebih dahulu. Itu Pak. Artinya kalau kenapa kita mengikuti mazhab Syafi'i? Ya karena kita belum mampu dengan baik, belum memiliki kemampuan untuk membandingkan antara mazhab. Ya maka kita ikut saja. Ikut saja apa yang telah ditetapkan oleh mazhab Syafi'i. Ya Pak? Iya. Iya. Oke. Baik. Karena banyak pertanyaan itu Pak ya. Dan itu biasanya yang sebagai pemicu konflik itu Pak ya. Baik, kita bahaslah malam ini. Lanjut atau gimana? Baik. Bagaimana peran kita, sikap kita? Imam kunut. Kita memiliki pemahaman bahwasanya tidak kunut, maka sikap kita adalah mengikuti imam kunut juga. Kunut juga. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Imam memiliki atau menerapkan mazhab Syafi'i kunut subuh, ya maka kita sebagai makmum ikut kunut subuh. Jangan egois Pak. Kebalikannya Pak ya. Imam tak kunut, jangan pula kita kuku kunut. Imam sudah sujud kita masih kunut. Ya Pak ya. Artinya innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Dan ini sudah memang menjadi pembahasan ulama-ulama kita terdahulu. Imam Nawawi sudah menjelaskan ikut imam. Imam Salih Ibnu Al-Utsaimin, salah seorang imam besar di Saudi Arabia. Beliau tidak menerapkan kunut, akan tapi beliau menyatakan kalau imam kunut maka ikuti imam kunut. Ya Pak. Kemudian yang lebih real lagi, lebih nyata lagi, ya. Imam Syafi'i suatu ketika memimpin sholat di sebuah wilayah yang menerapkan mazhab, kalau saya tidak lupa itu mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu tidak menerapkan kunut. Akan tapi ketika Imam Syafi'i masuk wilayah itu, beliau menjadi imam, beliau tidak kunut. Kenapa Pak? Paham Pak ya?
Misalnya silaturahim, misal Pak ya, jangan ada yang marah, jangan pula setelah ini saya diboikot. Ya. Misalnya silaturahim ini bermazhab Ahmad ya, Ahmad Ibnu Hambal yang tidak kunut. Kemudian datang Syafi'i kemari. Nah, ini terjadi Pak, nyata, riwayatnya ada. Imam Syafi'i kan bermazhab kunut subuh, tetapi karena Imam Syafi'i berada di wilayah Imam Ahmad Ibnu Hambal yang tidak menerapkan kunut subuh, maka ketika itu Imam Syafi'i menjadi imam dan Imam Syafi'i tidak menerapkan kunut subuh. Artinya tidak menjadi hal yang dipermasalahkan. Ya Pak ya, tidak menjadi hal yang dipermasalahkan. Mungkin cukup Pak. Ya Pak. Baik. Kapan kita mengangkat tangan ketika takbir Pak? Ada 7 Pak yang disunahkan. Pertama takbiratul ihram, kemudian ketika ruku kalau tidak salah, kemudian i'tidal, kemudian bangkit dari rakaat kedua. Selanjutnya ada 7 Pak, saya lupa ya, karena saya tidak fokus itu Pak ya. Tapi ada 7 Pak. Artinya sunnah. Kalau tidak diangkat tidak jadi masalah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin cukup ya. Karena sholat yang menarik ya, hangat diskusi kita. Ya, semoga insyaallah ini memberikan pemahaman. Ya. Tapi memang sangat antusias Bapak Ibu. Karena tadi saya ingin menggiring terlebih dahulu, tapi sudah masuk langsung poinnya. Tapi insyaallah kita akan bahas juga pada pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kunut itu sekali lagi sunnah ab'ad menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita tak kunut tak jadi masalah. Akan tapi di sini yang perlu diperhatikan sujud sahwi atau tidak. Menurut mazhab Syafi'i sujud sahwi. Dia tidak kunut tak apa-apa. Dia kunut tak jadi masalah. Yang jadi masalah dia tidak sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.